Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Untuk hari ini Kisanak semua, kita akan membahas sebuah tempat ya dengan segala kontroversinya gitu ya, yaitu Gunung Kawi ya. Dan tentunya kalau saya menyebutkan Gunung Kawi, rekan-rekan dan Kisanak semua pasti sudah tahu ya arahnya kemana ya. Nah, bagaimana ya kita akan membahasnya? Tentunya jangan lupa siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya. Kita akan belajar bareng-bareng. Gunung Kawi ya, Kisanak semua. Memang Gunung Kawi ini membawa sebuah fenomena ya yang beredar di masyarakat luas ya, bahkan mungkin hampir seluruh Indonesia mengenal bahwa Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan ya. Dan ini jelas sangat terkenal sekali itu, tidak hanya di Kota Malang atau mungkin Jawa Timur ya. Jadi pemahaman masyarakat yang mereka ketahui, baik itu di media maupun media cetak maupun elektronik ya, media mainstream juga, dan mungkin juga di YouTube, mengungkap tentang Gunung Kawi sebagai sebuah identitas pembawa kekayaan dengan cara instan gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang kategori Gunung Kawi itu sendiri ya. Di Gunung Kawi itu sendiri ada dua tempat ya, yang sangat terkenal, yaitu yang pertama adalah Pesarian. Ya, dikatakan sebagai Pesarian Gunung Kawi karena di sana bertempat dua tokoh sejarah ya, yang mungkin tidak terlalu terkenal, yaitu Mbah Imam Sujono sama Mbah Junggo ya. Yang menurut masyarakat sekitar, beliau adalah pelarian dari Jawa Tengah, anak buah daripada Pangeran Diponegoro, seperti itu. Dan di Gunung Kawi ini, di Pesarian ini juga ada beberapa tempat ibadah yang berhubungan dengan rekan-rekan kita etnis Tionghoa, seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu yang dinamakan sebagai Keraton Gunung Kawi ya. Nah, Keraton Gunung Kawi ini uniknya, rekan-rekan semua mungkin bagi yang belum tahu juga, di sana terdapat berbagai macam tempat ibadah semua agama yang dikenal di Indonesia. Ya, sebelum masuk pintu Gapura itu ada sebuah gereja. Ya. Kemudian ada sebuah musola. Kemudian ada pura. Kemudian ada lagi wihara atau kelenteng, orang sana menyebutnya kelenteng. Kemudian ada satu lagi tempat mengheningkan cipta ya, sebagai tempat istilahnya menepi itu bagi rekan-rekan kita penganut kepercayaan ya. Nah, dari dua kategori Gunung Kawi ini ya, Pesarian dan Keraton Gunung Kawi, kalau kita mau berpikir secara logika, kita mau berpikir secara nalar kita ya, dengan menggunakan budi pekerti kita, apakah tempat-tempat seperti ini benar-benar mengandung pesugihan gitu ya. Karena kalau kita mengacu pada sebuah kata pesugihan, pada sebuah kata-kata yang istilahnya pelarisan seperti itu, tentunya kita akan terkoneksi dengan makhluk-makhluk istilahnya yang negatif ya. Nah, apakah
makhluk-makhluk negatif itu ada di tempat-tempat seperti ini, seperti halnya Keraton Gunung Kawi, gitu ya. Nah, padahal tidak seperti itu ya, semua rekan-rekan ya. Kalau kita mau berpikir lagi ya, dengan mengindahkan perkataan masyarakat ya, entah itu masyarakat sekitar maupun masyarakat luar ya, yang mengatakan bahwa Gunung Kawi adalah tempat pesugihan seperti itu. Nah, yuk kita berpikir sekali lagi ya. Saya mengajak seluruh Kisana untuk berpikir. Yang pertama, Pesarian Gunung Kawi tempat tokoh, katakanlah tokoh sejarah ya, anak buah daripada Pangeran Diponegoro. Yang kedua, berkumpulnya berbagai macam tempat ibadah ya. Analoginya seperti ini. Misalkan saya berdoa bersembahyang di salah satu tempat suci di sana, di pura yang ada di Keraton Gunung Kawi. Kemudian di sana saya memohon kepada Tuhan ya. Saya bersembahyang di sana, memuja Tuhan, Tuhan berikan saya kelimpahan rezeki misalkan. Dan kemudian secara tidak sengaja gitu kan, kemudian setelah saya turun dari sana, saya bersembahyang dari sana, kemudian saya mencapai sebuah kesuksesan gitu. Apakah ini bisa kita sebut pesugihan gitu? Bukan ya. Tapi ini adalah suatu hal yang kebetulan. Ketika saya berdoa di sana, kemudian saya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya seperti itu. Bukan karena saya mengundang makhluk-makhluk lain untuk membantu saya gitu ya, agar saya menjadi orang yang kaya, bukan ya. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu ya, saya kira itu hal yang tidak benar ya. Kemudian juga misalkan saya ke Pesarian Gunung Kawi, saya berziarah ke makam Imam Sujono dan Mbah Junggo misalkan. Saya berdoa di sana, kemudian kalau mitosnya di sana kan kejatuhan Dewan Daru kemudian akan menjadi kaya gitu kan. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi walaupun kita kejatuhan banyak kali, kalau memang kekayaan ya itu belum datang pada kita, ya nggak akan sampai gitu ya. Nah, anggapan saya ketika saya berziarah ke sana, ke Pesarian Gunung Kawi, tidak lebih seperti hanya saya ziarah ke taman makam para pahlawan gitu. Bukan saya untuk meminta sesuatu gitu, tidak, jangan ya. Nah, kalau kita analogikan lagi ya, misalkan ini saya bersembahyang di pura, tidak di Gunung Kawi lah, di suatu desa atau di suatu tempat. Saya bersembahyang di situ, saya memuja Tuhan, kemudian saya memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekayaan sama saya. Kemudian saya kaya, gitu ya. Apakah itu disebut pura pesugihan? Tentunya bukan ya. Hal-hal negatif yang sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang positif, kemudian dipelesetkan menjadi hal negatif, akhirnya secara turun-temurun akhirnya masyarakat percaya gitu. Dan bahkan ketika ada seseorang, mungkin Anda ke sana ya, berziarah atau mengunjungi Keraton Gunung Kawi dengan mungkin sekedar rekreasi, kemudian Anda didatangi oleh orang, ini pesugihan bisa mendatangkan nomor, mungkin rekan-rekan tahu ya, kalau kita menyebutkan kata tombok togel, tombok nomor gitu kan, ini bisa menembus 4 angka. Logikanya seperti ini. Ketika saya datang ke sana dan kemudian orang ini tahu bahwa di tempat itu bisa menjadikan seseorang menjadi kaya, kenapa kok saya yang dibantu? Kenapa kok nggak dia sendiri? Gitu. Harusnya kan ya dia sendiri. Kalau pengen kaya, siapa sih yang nggak pengen kaya gitu kan? Kenapa nggak dia sendiri aja?
yang mengerjakan. Kenapa harus ketika ada orang tamu datang ke sana kemudian diajak untuk melakukan seperti itu? Nah, kalau bagi kita orang-orang yang berpikir ya dengan menggunakan nalar budi kita, tentunya ketika saya akan didatangi seperti itu, saya akan mengatakan kenapa nggak Anda sendiri yang menjalani? Ya, itu logika yang pertama. Kemudian logika yang kedua adalah ketika memang benar-benar masyarakat itu adalah sebagai tempat pesugihan, saya yakin 100% masyarakat di seluruh Gunung Kawi akan kaya semua. Ya. Padahal di sana banyak juga masyarakat Gunung Kawi yang masih menjual kembang, jual gorengan, ya, jual makanan-makanan kecil hanya untuk menyambung hidup. Kalau memang di sana seperti itu ya, tentunya masyarakat di sekitar Gunung Kawi nggak perlu lah jualan-jualan gitu, cukup di rumah sudah selesai. Dia kaya kok, uang datang sendiri gitu kan. Nah, yuk Kisanak semua, dari sini kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Gunung Kawi ini yuk kita rubah lagi mindsetnya menjadi sesuatu yang positif ya. Kenapa kita tidak menganggap bahwa ini adalah simbol daripada negara kita ya, simbol kecil daripada negara Indonesia, simbol kerukunan negara Indonesia dengan berkumpulnya berbagai macam, dengan dicontohkan ya, dengan berbagai macam tempat ibadah yang saling bersatu di sana. Gitu loh. Jangan berpikir berekspektasi bahwa itu adalah sebuah tempat pesugihan dan lain-lain. Yuk kita kembalikan istilahnya Gunung Kawi sebagai sebuah tempat simbol kerukunan antar umat beragama, simbol kecil negara Indonesia gitu kan. Simbol bagaimana kita menghormati para pahlawan dengan kita berziarah ke sana. Rasa wujud terima kasih kita atas pengorbanannya, jiwa raganya terhadap negara Indonesia, seperti itu. Jangan disalahartikan ke hal yang lain gitu kan. Nah, dari sini semoga ini membawa pemikiran yang baru untuk kita ya. Dan nanti ini Kisanak semua di bagian 1 ini saya anggap part 1 ya. Di part 2 nanti saya akan undang di Sasana Sastra salah satu pelaku pesugihan ya. Ya, dan ternyata ini saya kasih bocoran sedikit nanti ya. Beliaunya ini pelaku pesugihan dan ternyata tidak sukses. Katanya karena dia sudah mengeluarkan uang banyak gitu ya untuk sarana pesugihannya gitu kan. Akhirnya dia sudah mengeluarkan berjuta-juta uang, akhirnya dia tidak sukses gitu. Nah, nanti bagaimana penjelasannya di part 2 nanti saya akan mengundang pelaku pesugihan ini ke Sasana Sastra ya. Bisa ke sini atau mungkin bisa ke tempat lain, nanti rekan-rekan bisa mendengarkan sharing dari seorang pelaku pesugihan ya. Nah, dari sini Kisanak semua kesimpulannya bahwa yuk kita kembalikan Gunung Kawi sebagai sebuah tempat yang baik, bukan sebuah tempat yang negatif ya. Dan Gunung Kawi itu adalah sebuah tempat ibadah, tempat peribadatan semua agama, tempat untuk menyatukan diri kita dengan Tuhan ya, dan bukan tempat pesugihan. Saya Herlando, salam Nusantara, Rahayu.